Selamat pagi. Pagi ini sebelum kita berdoa ya, kita mau siapkan hati kita. Apa kata firman Tuhan bagi setiap pendoa? Ada satu sikap yang perlu kita siapkan dalam diri kita. Bagaimana kita dalam mengikuti Tuhan. Berdoa adalah satu respon kita karena kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ajakan Roh Kudus pagi hari ini untuk berdoa bagaimana kita meresponinya. Mari kita melihat apa yang akan kita bagikan ya. Pagi hari ini yang akan saya bagikan, saya kasih judul Tulus atau ketulusan kita. Tuhan senang sekali sama kita kalau kita tulus dalam berdoa, dalam bersikap hari lepas hari. Nanti ada dua tokoh, nah kita bisa melihat siapa kita dari dua tokoh ini, gambaran hidup kita, gambaran anak Tuhan. Gak mudah mengajak orang berdoa, tapi kita gak putus-putusnya gereja Tuhan mengajak seluruh jemaat untuk hadir, sama-sama berdoa, pagi-pagi bangun, menggalang kekuatan di dalam Tuhan, bergandengan tangan ya. Saudaraku, kalau dilihat arti kata tulus itu apa, adalah bersih hati, kesungguhan ya, jujur, nggak pura-pura, tidak serong. Jadi saudara dan saya itu tulus atau enggak dalam bersikap, sebenarnya ya Tuhan yang tahu. Kita kadang-kadang nggak tahu teman kita itu tulus atau enggak. Halo Pak Murah, luar biasa. Jadi berkata tulus atau enggak kan bisa dibuat-buat ya kalau manusia ya, supaya menyenangkan hati manusia aja. Tetapi kalau Tuhan tahu apa yang kita lakukan itu dengan kesungguhan atau tidak, dia jujur atau enggak, berdoa pagi hari ini dia sungguh-sungguh atau tidak, ya, Tuhan yang tahu. Dia hadir di sini karena ada undangan semalam untuk ikut dalam doa, ya Tuhan saja yang tahu dan kita bisa merasakannya pribadi ya. Itu kalau kita ingin mengetahui kita tulus atau tidak ya. Ketulusan adalah merupakan kualitas hati yang sangat penting di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, nggak bersih hati, ya sia-sia apa yang kita lakukan ya. Hari ini kita mau belajar dari ada dua tokoh, yang satu namanya Zakheus. Zakheus itu artinya, kalau saya cari itu artinya adalah tulus, bersih, dan suci. Tapi dalam kenyataan hidupnya, Zakheus itu sangat berbeda dengan arti namanya. Jadi kita punya nama ya, ada namanya Budi, Mora, apalagi ya, banyak ya, ada nama-nama yang hari-hari nampaknya bagus ya. Tapi dalam kenyataannya nggak seperti namanya gitu ya. Nah kita lihat ini Zakheus juga sama. Dia arti namanya tulus gitu. Bersih, suci. Ternyata si Zakheus ini adalah seorang pengkhianat katanya untuk pandangan orang Yahudi, karena dia berpihak kepada penjajah yaitu Roma ya. Dia tax collector ya, pemungut cukai, dan mungkin dia cara mengambil teksnya seperti memeras gitu ya. Nah, ini namanya Zakheus. Tapi kalau dari cerita Alkitab, Zakheus ini menjadi contoh bagaimana ketulusan hatinya ya. Nah, bagaimana kita tahu dari ceritanya ya, dia punya hati atau ingin mengenal Yesus gitu. Rupanya selama hidupnya sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, ini Yesus ini siapa dan dia ingin dekat dengan Yesus. Kita bisa lihat di Lukas 19 ayat 3 dan 4 bagaimana usaha dia dalam
uh, mengenal Tuhan Yesus. Seru sebenarnya kalau dengar baca cerita dari Alkitabnya ini. Kalau di sini dikatakan ia berusaha, gigih berarti ya. Gimana caranya? Siapa Yesus itu? Inilah Zakheus. Bagaimana dia mengenal Yesus di awal-awal ya. Saking susahnya karena dia pendek, dia sampai naik ke atas pohon ya. Ayat 4, caranya bagaimana dia untuk mendapatkan Yesus adalah berlari, mendahului orang lain. Artinya usahanya gigih, saya lihat luar biasa. Cara nih. Ini pertanyaan buat kita pagi hari ini, kita berdoa ini gigih nggak? Berusaha nggak? Ya saudara saja yang tahu sama Tuhan ya mungkin ya. Saya, teman-teman tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Gitu. Firman-Nya saja yang berbicara tentang diri kita. Siapa diri kita? Nah, Zakheus adalah seorang pengkhianat, tapi dia mau bertobat. Nah, di sini kita melihat lagi firman Tuhan, bagaimana respon Tuhan Yesus bagi orang-orang yang punya ketulusan ya. Di sini kalau dari ayat 5 Lukas 19 dan 6 harusnya kita yang harus Zakheus yang harus datang kepada Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus melihat kesungguhan dan ketulusan hatinya Zakheus, Tuhan Yesus mau ya. Tuhan itu luar biasa ya. Dia Allah yang luar biasa mau datang kepada manusia yang berdosa karena Tuhan melihat kesungguhan. Ayat 5 berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lihat responnya, luar biasa. Ya, Tuhan senang sekali sama Zakheus. Dia mau tinggal di rumahnya. Dia kan tadi orang pengkhianat, orang pendosa yang begitu rupa. Diterima oleh Yesus yang luar biasa. Sampai Tuhan Yesus mau tinggal di dalam rumahnya. Jadi bukan Tuhan Yesus yang butuh kita ya. Bukan Yesus yang butuh kita, tapi kita yang butuh Yesus. Arti dari tadi firman Tuhan. Dan sekarang pagi hari coba kita respon yuk. Bagaimana respon kita selama ini atas panggilannya? Atas panggilan doanya, atas panggilan baca firman-Nya, atas panggilan melakukan firman-Nya hari lepas hari. Yang tahu cuma saudara dengan Tuhan ya. Kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan malu ya, kadang-kadang aku kayak Tuhan Yesus juga ya menghakimi jemaat Tuhan. Belum tentu dia yang tahu pribadinya dengan Tuhan Yesusnya bagaimana ya. Jadi saudara Tuhan Yesus mau datang mengisi hidup kita. Mau mengisi hidup seisi rumah kita. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita dan seisi rumah kita. Jadi Tuhan Yesuslah yang memilih dan menetapkan kita sebagai anak-anaknya. Bukan kita yang milih Tuhan Yesus, tapi Yesus yang memilih kita. Dia mau datang ke rumah kita, mau tidur di rumah kita, mau berserta kita setiap waktu. Ya. Jadi saudaraku, berhati-hatilah dalam menilai seseorang gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu sangat tahu hati kita, tadi saya katakan. Kita belum tentu. Ya. Jadi kita di sini lihat bahwa cerita dari Zakheus ini di ayat 7 ada pada waktu dia datang kepada Tuhan Yesus sebagai pendosa, ya, dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Tapi ada orang di sekitar yang kelihatannya lebih rohani karena dia ada di Bait Allah, dia sering baca Taurat gitu. Beda dengan pendosa ini. Nah, ayat 7 berkata, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kita nggak punya hak untuk menghakimi saudara kita. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi manusia. Jadi hati-hati ya saudaraku. Kita kadang-kadang tak sadar sedang menghakimi saudara kita. Tapi ini kita lihat Zakheus adalah orang yang luar biasa yang kita perlu contoh.
Dengan ketulusannya dia datang ke Tuhan, saya ini orang berdosa, saya butuh Engkau, karena kasih karunia Tuhanlah aku diselamatkan. Ya. Jadi di sini saudaraku, kita bisa lihat dari mana ya dia berubah ya. Ada buah roh yang kita bisa lihat dan kita bisa rasakan. Kemarin beberapa hari yang lalu saya waktu ibadah, Pak Kris mengajarkan katanya kalau buah roh itu bisa dirasa oleh orang lain. Nah, ayat 8 dan 9 berkata gini. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali. Inilah lihat, respon dari orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang tulus gitu. Luar biasa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi saudaraku, kita lihat Tuhan Yesus saja yang dapat menilai kita. Tuhan menilai dari cerita ini, luar biasa ya responnya Zakeus. Apa yang ada di dalam hidupnya. Kekayaan dia ini orang kaya ya, mau ngasih. Katanya sih, walau melakukan hal ini yang ayat 8 ini, nggak mudah bagi Zakeus. Dia harus kembalikan 4 kali. Kita boro-boro ya kadang-kadang ya, hati-hati gitu. Diajak berdoa pun agak susah kadang-kadang ya. Mari kita lanjut. Nah, berbeda dengan teman kita yang satu ini, si orang pemuda ini, pemuda orang kaya ini, ya, dia merasa udah hebat di hadapan Tuhan. Katanya semuanya ini telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nanyanya luar biasa. Saya sudah berbuat baik, saya nggak mencuri, saya nggak berzina dan sebagainya. Apalagi Tuhan? Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi ada 2 orang kaya. Hari ini kita pelajari mana yang tulus, mana yang tidak. Mana yang sombong, mana yang tidak. Zakeus, dia menyadari akan kekurangannya. Tetapi anak muda ini tanya, masih ada lagi yang kurang? Nah ada, Tuhan lihat bahwa orang ini dikuasai oleh hartanya, suruh jual. Untuk kasus ini Tuhan berkata demikian kepada orang muda ini, karena Tuhan tahu siapa yang mengikat hidup dia. Tapi dia nggak mau seperti siapa? Seperti Zakeus, sangat berbeda kan? Di sini mau memberikan harta miliknya, di sini kagak. Jadi saudaraku, Allah membutuhkan ketulusan dari kita semua. Berdoa butuh ketulusan. Butuh hati kita bersih, sungguh-sungguh jujur, bukan karena suruhan manusia, semata karena hari ini mungkin ada tugas. Dia tidak pura-pura ya, tulus, nggak serong. Jauhkanlah kepura-puraan itu. Bila kita berdoa, berdoa supaya dilihat atau didengar orang bahwa dia hebat, itu adalah ketidaktulusan. Allah menyukai orang yang tulus seperti Zakeus. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita belajar hari ini seperti Zakeus. Allah senang sekali kepada jemaat GKKD hari ini mau datang dengan tulus kepada Tuhan. Mari kita berdoa.